Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan Bapak ya. Bapak akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah besaran, satuan, dan pengukuran. Ya. Jadi yang perlu kalian ketahui, sebelumnya Bapak akan ringkas ya materi ini. Jadi biar kita tidak terlalu melebar pembahasannya, Bapak akan ringkas, jadi bagian pokok-pokoknya saja. Jadi materinya adalah besaran, satuan, dan pengukuran. Yang pertama, besaran. Perlu kalian tahu, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Itu namanya besaran. Kalau di sini tertulisnya semua gejala alam yang dapat diukur. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah semua atau apapun itu yang bisa diukur itu namanya besaran. Contoh, kamu mau mengukur panjang jalan raya, berarti panjang adalah suatu besaran. Kemudian kamu mau mengukur berat badan kamu, berarti berat juga termasuk besaran. Kamu mau mengukur suhu tubuh kamu, berarti suhu juga termasuk besaran. Intinya segala sesuatu yang bisa diukur itu namanya besaran ya. Tapi ada besaran yang nggak bisa diukur. Contohnya apa? Contohnya adalah rasa. Kemudian contohnya adalah enak, tidak enak, suka, tidak suka, dan lain-lain. Kenapa itu bukan termasuk besaran? Karena itu tidak bisa diukur. Contoh, misalkan si A bilang nasi goreng di toko depan rumahnya rasanya enak. Nah, enaknya itu kan nggak bisa diukur, nggak ada nilainya. Beda dengan kalau misalkan kemarin suhu tubuh saya 36 derajat Celcius. Nah, itu kan ada angkanya. Kalau tadi kayak enak, tidak enak, suka, tidak suka, itu kan nggak ada nilainya. Maka yang tidak ada nilainya itu tidak termasuk ke dalam besaran. Besaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok, dan yang kedua ada besaran turunan. Ya. Besaran pokok itu ada 7. Nah, ini adalah yang paling sering ada di pertanyaan atau tertulisnya adalah 7 besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7. Yang pertama ada panjang, kemudian ada massa, kemudian ada waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, besaran ini juga ada satuannya. Satuan itu apa sih? Satuan itu adalah untuk menentukan nilai. Kenapa harus ada satuannya? Contoh, misalkan kemarin saya membawa 2 buah bola. 2 buah ini kan masih belum jelas ya. Atau misalkan kemarin si Budi mengukur meja menggunakan jengkal. Panjangnya adalah 5 jengkal. Sedangkan jengkal tiap orang kan beda-beda. Makanya untuk panjang itu harus ada satuannya. Satuannya adalah meter. Jadi kalau si Budi ngukur kursi panjangnya 2 meter, ketika diukur oleh misalkan oleh si Anton, panjangnya juga 2 meter. Beda kalau misalkan dijengkal. Si Budi panjangnya 5 jengkal. Ternyata si Anton tangannya lebih panjang. Dia hanya 4 jengkal, berarti hasil pengukurannya beda. Makanya besaran itu pasti ada satuannya. Contohnya di sini panjang, satuannya meter, simbolnya M. Kemudian massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Waktu. Nah, kalau waktu kalian sering menggunakan detik.
detik dengan sekon itu sama ya. Jadi kalau detik itu bahasa sehari-hari, berapa detik gitu. Tapi kalau kalian sedang belajar IPA, itu harus sekon. Jadi waktunya berapa sekon gitu. Tapi tetap sama, sekon dengan detik itu sama. Simbolnya S. Kemudian suhu. Suhu kita sering menggunakan Celcius. Tapi secara internasional suhu itu adalah Kelvin satuannya. Simbolnya hurufnya K. Kemudian kuat arus listrik. Kuat arus listrik satuannya ampere. Lambangnya A besar. Jumlah zat satuannya mol. Lambangnya mol. Intensitas cahaya satuannya kandela. Simbolnya CD. Nah, itu adalah 7 besaran pokok. Apa tadi 7 besaran pokok? Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Jadi ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran turunan itu sangat banyak. Di sini tertulis 6. Sebenarnya bukan cuma 6, banyak. Intinya yang tidak termasuk ke dalam besaran pokok itu sudah pasti besaran turunan. Yang tidak ada di besaran pokok pasti besaran turunan. Contoh, misalkan volume. Di besaran pokok kan tidak ada volume. Berarti volume termasuk besaran turunan. Contoh, kecepatan. Kecepatan tidak ada di besaran pokok. Berarti kecepatan termasuk besaran turunan. Dan seterusnya. Ada volume, kecepatan, percepatan, gaya, energi potensial. Kemudian ada lagi luas. Luas kan nggak ada di sini, tapi luas juga tidak ada di besaran pokok kan, berarti luas juga termasuk besaran turunan. Nah, itulah besaran pokok dan besaran turunan. Di sini selain sistem satuan internasional atau disingkat dengan SI, satuan internasional artinya satuan yang disepakati secara dunia. Ya, jadi kalau ditanya satuan SI untuk panjang apa? Berarti satuannya adalah meter. Satuan SI untuk suhu apa? Berarti satuannya adalah Kelvin. Atau misalkan satuan SI untuk percepatan. Berarti satuannya adalah ini. Meter titik sekon min 2 atau meter sekon kuadrat. Ya, seperti itu. Ya, itu tentang besaran pokok dan besaran turunan.